حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Perhatikan, kita masih dalam lanjutan dari bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Doa maksudnya adalah menyeru, mendakwakan, menyebarkan, mengajak kepada persaksian la ilaha illallah, kepada persaksian at-tauhid. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, jangan main. Qauluhu wa fi riwayatin ila ay wahidullaha. Perkataannya qauluhu dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ada sebagian lafadznya yaitu ila ay wahidullaha. Ini serulah mereka ahlul kitab kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Ajaklah mereka untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Lafaz ini dikatakan oleh beliau wa hadhi riwayatu sabitatun fi kitab at-tauhid min Sahih Bukhari. Yani ila ay wahidullah, serulah mereka, ajaklah mereka ahlul kitab kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Ini adalah riwayat yang sabitah, riwayat yang ada dalam kitab at-tauhid, yang ada dalam Sahih Bukhari. Kitab at-tauhid yang telah kita pelajari selesai dari syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah dalam beberapa waktu yang lalu. Itu yang diinginkan dengan apa? Dengan kitab at-tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Wa syarah al-musannif yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi dzikri hadhihi riwayah ila tanbih ala ma'na syahadati alla ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini, yakni riwayat tadi ila ayyuhidullah. Riwayat ini didatangkan oleh beliau atau disyaratkan oleh beliau, tujuannya adalah untuk memberikan tambih agar kita mengambil perhatian tentang makna syahadah alla ilaha illallah, tentang makna persaksian bahwasanya dia ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa maknanya kepada atau tambah kepada ini? Fa inna ma'naha tauhidullah bil ibadah.
Fa inna ma'naha makna syahadah. La ilaha illallah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. yakni perbuatan kita. Harus kita murnikan hanyalah untuk Allah, itu namanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang kita ibadahi. Dan maknanya adalah juga diantaranya wa nafyu ibadati ma siwahu, dan menafikan peribadatan kepada ma siwahu. Ini adalah jumlah mudhaf ilaihi yang kedudukannya adalah nasab. Wa nafyu ibadati ma siwahu, dan maknanya adalah mengesahkan Allah dengan beribadat dan menafikan peribadatan kepada apa saja selain Allah. Mafhum? Wa nafyu ibadati ma siwahu. Mudhaf ilaihi ini adalah jumlah, kedudukannya adalah nasab. Menafikan peribadatan kepada siapa saja, apa saja selain Allah Ta'ala. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Mafhum? Dan itulah yang didakwakan oleh segenap para rasul, yang dilanjutkan oleh para sahabat anhum setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Upayanya untuk mengajak manusia dalam memahami tentang makna la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah dalam semua peribadatan dan menafikan peribadatan kepada siapa saja selain Allah. Duduk yang bagus, jangan ribut sendiri. Nanti main-main nanti aja setelah sholat. Setelah apa? Setelah taklim. Antara anda dengan sholat biasanya ribut. Nanti aja, sekarang tenang dulu. Sabar. Belum waktunya. Ya. Baik. Wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatullah. Dalam satu riwayat, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka agar menjadilah apa yang paling pertama kali engkau serukan mereka kepadanya adalah mengibadai Allah, wahai Mu'ad. Jadi agar ada yang paling pertama kau serukan mereka kepadanya adalah agar mereka mengibadai Allah. Tengok di sini. Itulah dakwah. Itulah dakwah al-Islamiyah. Upayanya adalah untuk memurnikan ibadahnya manusia hanyalah untuk Allah tok, dan menafikan peribadatan kepada apa saja selain Allah. Itulah dakwah Islamiyah. Bukan sekedar yang penting pintar mengumpulkan orang. Ya kan? Banyak orang yang menyambutnya, sementara kesyirikan dibiarkan merajalela. Bahkan kesyirikan dibesar-besarkan dengan dikemas sebagai bentuk cinta kepada wali, cinta kepada para nabi dan yang semisalnya. Sehingga harus melakukan kesyirikan dengan kemasan syirik. Kemasan apa? Kemasan cinta kepada Allah, cinta kepada para wali dan semisalnya. Dan itu bukan dakwah al-Islamiyah, tapi dakwah khurafat, dakwah syirkiyat. Sebagaimana orang-orang yang kepentingannya cuma mengumpulkan banyak orang. Nah, sekitarnya yang penting banyak orang yang menyambut. Dul. Lunggungnya dul. Kesel lungguh lah. Cek keping munggu. Tapi perhatikan. Seperti orang-orang partai yang mereka mengemas partainya dengan nama al-Islam, tapi adalah
para dajjal. Nah. Syirik dibiarkan syirik, kufur dibiarkan kufur, bid'ah dibiarkan bid'ah, yang penting dibungkus dengan kemasan al-Islam. Demikian juga orang-orang yang cuma menggedekan organisasi. Tidak dipahamkan tentang makna la ilaha illallah dengan makna yang benar. Dan inilah yang akan kita lewati di sini, dikatakan oleh beliau di sini rahmat taala. Wa dzalika wal kufru bit taghut wal imanu billah. Wa dzalika al-istimsara. Kepada kalimat yang sebelumnya, lam lil bu'd. Dzalika lam lil bu'di. Isar kepada yang jauh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala adalah al-kufur bit-taghut. Itulah bentuk mengesahkan Allah adalah kufur dengan taghut, mengingkari, mengkufuri seluruh taghut dan beriman dengan Allah. Itulah yang diinginkan dengan mengesahkan Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad untuk mendakwai ahlul kitab, untuk kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah Ta'ala. Maka itu kita harus mengenal itu taghut, mengenal itu taghut, dan kita kufuri karena kita diperintah untuk mengkufuri. Setelah kita kenal seluruh tawaghit, maka setelah itu kita kufur, diantaranya adalah taghut. Tawaghit adalah para kuhan, para dukun juga taghut. Di antara adalah hakim alladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah, juga taghut. Imma akbar wa imma asghar, semuanya dikufuri, diingkari. Dan kufur dengan taghut wal iman billah ini termasuk rukun tauhid. Itulah rukun tauhid, dengan rukun tauhid, rukun. Perhatikan dengan baik-baik, biar enggak merasa asing ketika nanti mendengar tempat yang lain. Al-kufru bit-taghut wal iman billah, itulah rukun tauhid. Rukun. Kita kenal kalimat rukun, rukun Islam, rukun iman. Dan ini rukun tauhid adalah kufur dengan taghut, beriman dengan Allah. Bahkan didahulukan kufur dengan taghut daripada iman dengan Allah Ta'ala. Maka kita harus kenal taghut. Nah, dan taghut sebagaimana telah kita sebutkan berkali-kali, Syekh Muqbil Ta'ala menyebutkan dalam sebagian kitabnya malayin, jutaan para taghut. Nah, dan akan kita lewati insyaallah dalam bab tertentu nanti dalam pertengahan kitab kita ini. Siapa saja yang disebut dengan taghut dan apa saja, siapa dan apa saja. Anda akan pada babnya dari taklifnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi, biar enggak merasa asing. Karena sebagian manusia mengira bahwasanya kalau sudah nyebut taghut berarti pengkafiran dan semisalnya. Nah, dan ini kadang kita jumpai dari orang-orang yang telah mengambil waktu disiplin belajar sudah lama, dari 5 tahun dan 10 tahun. Tapi ketika mendengarkan ucapan taghut ini stengkaro, menganggap asing, mengingkari. Sistem parlemen di luar hukum Allah juga taghut. Nanti akhirnya ini takfiri. Begitu. Karena bodohnya dia. Ya kan? Fobia. Fobia apa? Fobia khawarij. Sehingga setiap ada ucapan taghut sudah langsung merinding bulu apanya? Bulu apanya? Bulu ketiaknya. Baik. Saya perhatikan itu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, kama qala ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Tengok di sini dahulukan kufur dengan taghut daripada iman dengan Allah. Bagaimana seorang enggak mau mengenal taghut? Bagaimana seorang enggak mau mengkufuri taghut? Padahal dikatakan, "Faman yakfur bit-taghut." Maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah,
tuntutannya, maka sungguh faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwa al-wusqa, lan fisama lah, yang enggak akan terputus bagi urwa al-wusqa tadi. Yaitu kalimat la ilaha illallah tidak terputus ketika terpenuhi dari orang yang mengucapkannya dan meyakininya dengan kufur dengan taghut, wal iman dengan Allah. Apa di situ? Kalau tiba-tiba datang dari Damat, belajar di sana 10 tahun, 9 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mendengarkan undang-undang kafir pemerintahan yang menjalankan undang kafir, katanya itu bukan kafiri, buadalah. Nah, paham? Nah, baik, perhatikan. Dan enggak tahu tentang fatwa gurunya sendiri. Saya Yahya sendiri mengatakan dalam kitabnya Kanjus Samin. Dengan tanya tentang apakah ucapan taghut harus pengkafiran? Jawabnya tidak. Enggak harus. Saya bin Baz juga mengatakan taghut itu ada taghut akbar, taghut asghar. Tapi wajib semuanya untuk diingkari. Demokrasi juga taghut. Pemilu juga taghut. Ya kan? Maka saya mengatakan kafartu bit-tawaghit. Kafartu bid-demokrasiyah wa biman da'a ilaiha. Nah. Dan kitabnya Gharatul Asritah. Gharatul Asritah, ghara namanya serangan. Asritah kaset serangan. Al-aljal wa sabsatah, terhadap orang-orang goblok dan memiliki ucapan sabsatah. Nah. Mengingkari kenyataan, itu sabsatah. Kita perhatikan. Wal urwal wusqa ya la ilaha illallah. Wa fi riwayatin lil Bukhari faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum, wahai Mu'adz, serulah mereka ahlul kitab kepada persaksian la ilaha illallah dengan tafsir yang benar, wa anni rasulullah juga dengan tafsir yang benar. Apa makna tafsir Rasulullah? Tafsir kalimat Muhammadun Rasulullah ini juga harus tafsirnya benar. Telah kita lewat dalam kitab apa? Sulus Salasa, banyak dibentangkan oleh beliau di sana dalam kitab beliau. Itulah tafsir tentang persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Apa ya, ikhwah? Qultu, berkata Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala, la budda fi syahadati an la ilaha illa min sab'ati syurutin. La budda, harus dalam persaksian tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yani la ilaha illallah, persaksian ini harus adanya 7 syarat. La tanfa'u ilaha illa biistima'iha. Kalimat tadi la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali dengan terkumpulnya 7 syarat tersebut. Ahaduha atau ahadiha al-ilmu. Satu di antara 7 syarat tadi adalah al-ilmu. Artinya harus mengetahui tentang, mengilmu tentang kalimat ini. Daniel, sedikit dolanan semut ya apa? Al-ilmu al-munafi lil jahl. Harus orang itu mengilmui tentang kalimat tersebut. Ilmu yang mana di sini diinginkan? Ilmu yang munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kebodohan akan kalimat tersebut dari sisi maknanya. Apa tadi maknanya? Mengesahkan Allah dalam beribadah, menafikan peribadatan kepada apa saja atau apa saja selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Di antaranya adalah kufur dengan taghut. Dan iman dengan Allah itu termasuk tuntutan untuk mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Asani al-yakin.
Apa yakin sini al-munafil syak? Kedua harus memiliki keyakinan tentang kalimat tadi. Keyakinan yang mana? Keyakinan yang menafikan syak, keraguan. Apa itu keraguan? Keraguan dalam taliknya di sini dikatakan tazwiju amraini min ghairi tarjihin li ahadin minal akhar. Tazwiju amraini tanpa tarjih. Satu di antara dua makna, satu yang lainnya tidak ditarjih, tidak ada yang lebih dikuatkan. Tazwiju amraini min ghairi tarjihin li ahad min al-akhar. Artinya orang itu memiliki keraguan, jadi bisa gini bisa gitu. Apa itu makna la ilaha illallah? Dia tidak memiliki kepastian tentang maknanya. Ya kan? Makna yang bertentangan satu di antara makna dan makna yang lain ini bertentangan, ini tidak ditarjih. Tidak dikuatkan mana yang lebih kuat. Seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Satunya tiada sesembahan yang berhak kecuali Allah, yang berhak diibadah kecuali Allah. Ini tidak dirajihkan mana yang lebih kuat. Atau mengesahkan Allah ini wajib atau syirik itu enggak apa-apa. Ini tidak dikuatkan mana yang lebih kuat. Itu namanya ada keraguan. Berarti keyakinannya enggak ada. Nah, maka dikatakan al-yakin munafil syak. Kalau masih ada keraguan maka bukan yakin. Maka kalau itu kita yakin di atas keyakinan yang pasti bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau sekedar dikatakan la ma'budu illallah, ini adalah makna yang batil. Enggak ragu tentang kebatilannya. Bukan kok kemudian bisa jadi ini benar, bisa jadi itu benar. Itu namanya tazwiju amraini. Boleh jadi dua perkara ini benar, tanpa dikuatkan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya ragu. Ada yang mengibadahi selain Allah, dia punya keraguan. Ini syirik atau enggak? Dia ragu. Berarti dia enggak paham akan makna la ilaha illallah. Seperti kita bilang kufur dengan tauhid. Kufur dengan tauhid wajib atau enggak wajib? Enggak dikuatkan mana yang harus disikapi. Maka juga termasuk apa? Termasuk yakin yang tidak bermanfaat, bahkan dia memiliki keraguan. Maka dikatakan yang kedua adalah yakin al-munafil syak. Perhatikan itu. Makanya itu sangat mengejutkan. Tiba-tiba ada orang yang kufur dengan tauhid malah dikatakan takfiri. La ilaha illallah. Terus sejauh mana ilmumu tentang makna la ilaha illallah, bro? Ya mas bro. Belajar ya mono sampai ya ini. Ada yang kufur dengan tauhid malah dimarah-marahi, malah dijebloskan kepada pemahaman takfir. Hukum di luar hukum Allah adalah tauhid, sistem pemerintahan kafir dikatakan tauhid. Malah katanya jangan ngomong gitu, itu takfiri. Berarti dia enggak punya keyakinan yang kuat tentang makna la ilaha illallah. Itulah ya, bagaimana mau bermanfaat bagi dirinya kalau enggak segera bertaubat darinya. As-salis, yang ketiga al-qabul. Syaratnya dia yang kedua ketiga adalah qabul. Menerima. Qabul. Menerima, pakai wawu itu qabul. Kalau kubul tanpa wawu, apa namanya apa? Dubur. Kubul. Kubul depan apa? Depan. Kubul. Kalau qabul, menerima al-munafil rad.
Dubur belakang, kubul depan. Itu. Masalah hal alladzi istakbahu dzikruhu. Perkara yang kalau disebutkan ini kurang pas. Al-qabul yang menafikan untuk menolak. Jadi tidak menolak, bahkan dia menerima. Penerimaan yang tidak ada sisi penolakan sama sekali terhadap kalimat tersebut. Mengucapkan tapi dalam hatinya menolak, nifak. Menolak, mendustakan. Maka mengucapkan kalimatnya dan juga menerima akan tuntutannya, akan maknanya. Menerima tentang konsekuensinya. Yang keempat, rabi' al-inqiyad wal munafil tark. Inqiyad, patuh dan tunduk yang menafikan, meninggalkan tuntutan kalimat tersebut. Jadi patuh. Yang patuh tadi maknanya adalah menafikan, meninggalkan. Ini tidak meninggalkan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, bahkan tunduk. Di antaranya tertuntutnya apa? Kufur dengan tauhid. Memurnikan ibadahnya Allah Ta'ala. Ini tunduk akan kalimat tersebut. Tunduk dalam hati, tunduk dalam lisan, tunduk dalam anggota badan. Akan tuntutan kalimat tersebut. Al-khamis yang kelima, al-ikhlas, al-munafi lisyirik. Syarat kelima adalah ikhlas. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yakni tidak ada sekutu dalam hatinya terkait dengan apa yang dia yakin tentang kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Walaupun bukan namanya sekutu, tapi ternyata apa? Mengambil nama wasilah. Dengan masalah tadi diseru. Seperti dia menyuruh Allah Ta'ala. Nah, sama saja. Walaupun namanya bukan syirik, tapi dinamai wasilah. Tapi kalau hakikatnya syirik, ya syirik. Maka di situ tidak ada ikhlas. Yang keenam, sadis serta yang keenam adalah sidqu wal munafi lil kadzib. Sidq membenarkan. Jujur dan membenarkan, yang menafikan, yang meniadakan kedustaan tentang kalimat tersebut. Sebagaimana para munafikin, mereka mengucapkan tapi mendustakan dalam hatinya. Yang ketujuh, sabi al-mahabbatu al-munafiya lid-dittiha. Al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah, kecintaan yang menafikan lawan daripada kecintaan ini membenci. Maka oleh itu ini adalah amalan hati. Perhatikan ya ikhwah, al-mahabbah, as-sidq. Ini juga termasuk di antara pertama kali dalam sidq dalam hati. Al-ikhlas juga dalam hati. Al-inqiyad, patuh dalam hati dan juga dalam anggota badan. Ini perkara seperti al-mahabbah, perkara dalam hati. Maka oleh itu hatinya manusia harus dikoreksi masing-masing. Apakah dia mencintai kalimat ini yang menafikan lawan-lawan kecintaan? Ini adalah masing-masing tahu pada dirinya, masing-masing pada hatinya, apa yang ada dalam hatinya, kadarnya sejauh mana kecintaannya. Karena kalimat ini adalah perlu dicintai. Kecintaan yang bermanfaat, yaitu kecintaan yang menafikan dan meniadakan lawan dari kecintaan tersebut, maka tidak membencinya, mencintainya dan senang dengan kalimat tersebut. Perhatikan di sini. Senang kalau kalimat ini meninggi, semakin tinggi. Dibela mati-matian, ini adalah menunjukkan tentang kecintaannya tentang kalimat tersebut. Diperjuangkan, dikorbankan. Ya kan, nafs wa nafis, jiwa dan perkara yang paling berharga. Dari perkara-perkara dunia dikorbankan demi kecintaan kalimat ini. Ini adalah termasuk syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka wajib dipelajari ya ikhwah. Kalimat ini benar-benar dipelajari sebagaimana yang sekarang ini kita lewati dalam kitab ini dari awal sampai akhir, mempelajari tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir kitab ini. Qala wa fihi
dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdahu la syarika lah wa tarku ibadati ma siwahu wa awwalu wajibin. Wa fihi, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan dan membuktikan bahwasanya tauhid. Apa makna tauhid? Alladhi huwa ikhlasul ibadah. Tauhid yang dia adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah tok, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan peribadatan kepada siapa saja selain Allah atau apa saja, meninggalkan ibadah kepada meninggalkan mengibadai apa saja selain Allah. Itulah adalah awal wajibin, kewajiban yang paling awal. Kewajiban yang paling pertama adalah at-tauhid yang maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah wahdahu la syarikalah, dan meninggalkan mengibadahi apa saja selain Allah. Itulah awal wajibin, kewajiban yang paling awal. Apa ya, Wak? Maka itu perhatikan anak-anak kita sejak dini, kenalkan dengan makna kalimat ini adalah sudah mencukupi, nggak harus mendidikte satu persatu, ya kan? Apa dalam pikiranmu tentang awal kewajiban yang paling awal? Nggak harus, cukup dengan mempelajari sejak dini sudah cukup. Bukan nanti ketika sudah umur balik, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun kita tanya, apa yang paling awal kewajiban bagi kamu, ya fulan? Nggak harus. Cukup dengan mengenal memurnikan ibadah hanya Allah Ta'ala dan meninggalkan mengibadah apa saja selain Allah, berarti sudah dia paham tentang kewajiban yang paling awal. Nah, itu perhatikan. Walihada kana awwalu ma da'at ilahi ar-rusul alaihi salam an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Walihada hada isim isyarah kepada yang paling dekat ini. Awal wajibin. Nah, perhatikan Daniel. Senyum-senyum. Segede. Senyum-senyum kalau sapa? Udah mah. Perhatikan. Perkara inilah maka karena awal ma da'at ilahi rusul an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Atau karena awal ma da'at ilahi rusul alaihi salam an ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi dikarenakan makna ini, kewajiban yang paling awal adalah mengenal tentang tauhid dengan makna yang benar, maka adalah yang paling pertama apa yang didakwakan kepadanya oleh para utusan Allah SAW adalah mereka menyerukan, ubudullah, sembahlah Allah wahai kalian, malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, suatu sesembahan pun yang berhak disembah selain Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah wahai kalian. Malakum, tidak ada bagi kalian satu sesembahan pun yang berhak diibadahi selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa qala Nuhun, dan berkata Nuh alaihi salam. Ya kan? Mana? Allah ta'budu illallah, janganlah kalian mengibadati kecuali Allah. Wa fi makna la ilaha illallah mutabaqatan. Jadi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, itu adalah makna la ilaha illallah mutabaqatan. Yakni diambil dari dilalah al-mutabaqah. Dikenal dengan istilah yang lain, dilalatus syai' ala syai' dan dilalatul mutabaqah. Dilalatus syai' ala syai', sesuatu menunjukkan atas sesuatu itu sendiri, itu dilalatul mutabaqah. Atau dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu, dilalanya suatu lafaz atas sempurnanya apa yang diletakkan untuk makna lafaz tersebut.
La ilaha illallah makna yang paling ditunjukkan adalah ubudullah malakum min ilahin ghairu. Nah itu. Malakum min ilahin ghairu. Itu adalah makna la ilaha illallah dari sisi dilalah al-mutabaqah. Atau dengan dikenal apa? Dilalatus syai' ala syai' atau dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu. Kalimat la ilaha illallah digunakan untuk mengesahkan Allah tiada sesembahan yang berhak diibadah kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Maka kalau itu perhatikan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa bukan tauhid. Karena enggak mengandung tentang makna ini. Nah, diulangi lagi. Berkali-kali biar paham. Nah. Itu buatan seseorang. Kadang salah, kadang benar. Dan itu adalah khabar, pemberitaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Perhatikan. Dalam tentang nomor 1 lihat fi quratul uyun wa amma qaulul mutakallimin wa man tabi'ahum. Adapun perkataannya al-mutakallimin, orang-orang dikatakan ahlul kalam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Inna awwala wajibin ma'rifatullah bin nadhar. Wastidlalu fadzalika amrun fitriyun fatarallahu ala ibadahu. Adapun perkataannya ahlul kalam dan yang mengikuti mereka bahwasanya kewajiban yang paling awal adalah mengenal Allah dengan nadhar dan istidlal. Nadhar dan istidlal penelitian dan mengambil istidlal akli. Itu adalah amrun fadzalika amrun fitriyun. Mengenal Allah mengenal Allah perkara yang fitri. Allah menciptakan hambanya di atas mengenal Allah, enggak perlu nadhar, enggak perlu istidlal. Nah, mengenal siapa pencipta bagi dirinya, tahu. Nah, maka itu berarti kan kufar Quraisy tahu siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang memberi rezeki mereka, langit dan bumi ciptaan siapa, tahu mereka. Tanpa kemudian memiliki nadhar. Nah, mau dikatakan amrun fitriyun fatarallahu ala ibadahu walihada kana muftataha atau muftatahu da'watir rasul alai ummahum ila tauhidil ibadah. Mau dikatakan inilah pembukaan kana muftatahu da'watir rasul. Maka dikarenakan inilah bahwasanya pembukaan dakwanya para utusan Allah adalah ketika mereka mendakwai para umat mereka. Apa pembukaannya? Mengesahkan, memurnikan ibadah. Artinya, nggak perlu dikenalkan siapa penciptamu, siapa beri rezeki kamu, siapa yang menentukan langit dan bumi. Ini mereka tahu sudah. Nggak perlu tanyakan kepada mereka. Mereka sudah tahu. Jadi pembukaan dakwanya para rasul adalah ketika mereka mendakwai umat mereka ila tauhidil ibadah. Yaitu an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. La ta'budu illallah. Esahkanlah Allah, sembahlah Allah Ta'ala, tiada bagi kalian sesembahan apapun yang berhak diibadai selain Allah. Yakni la ta'budu illallah, janganlah kalian mengibadah kecuali Allah. Qala ta'ala ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuh ilaihi annahu. Punya ayatnya gimana? Antum? Sama? Mana? Gimana? Dalam taliknya? Quratul Uyun, baca. Sama. Min qablika, itu di sini min qablikum.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Di sini pakai dhamir jamak. Salah cetak. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad wahai Rasul, seorang Rasul pun melainkan kami berikan wahyu kepadanya. Apa sih wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Annahu nomor saan menjelaskan jumlah yang setelahnya. Bahasanya tiada Tuhan yang berhak sembah kecuali saya fa'budun. Fa'buduni maka esakanlah, sembahlah aku, kata Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala qalat rusuluhum afillahi syakkun. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Berkata seluruh para utusan Allah, afillahi syakkun. Ini mereka enggak ragu. Apakah ada keraguan tentang Allah Ta'ala? Allah adalah pencipta langit-langit dan bumi. Ini adalah istifham yang maknanya adalah istifham untuk amr yang muqarrar, mutaqarrar. Pertanyaan yang pada perkara yang sudah diakui enggak perlu jawaban. Istifham ala amrin al-mutaqarrar. Ala amr al-mutaqarrar. Pertanyaan itu ada suatu perkara yang sudah diakui oleh yang ditanya. Mereka tahu bahwasanya langit-langit dan bumi adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka bagaimana kalian ragu akan zat yang wajib kalian ibadahi dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Qala liman dzikra Allah Ta'ala hadza yahtamilu syai'aini. Ahaduma afi wujudihi sakkun fa innal fitrata syahidatun biwujudihi wa masbulatun ala al-iqrar bihi fa innal i'tirafa bihi daruriyun fil fitri jamak itu fil fitri as-salimati. Berkata Imam Al-Qadir Ta'ala, ini mengandung sesuatu makna. Satu di antaranya adalah apakah dalam wujudnya Allah ada keraguan? Maka sungguhnya fitrah adalah sebagai saksi tentang wujudnya Allah. Masbulatun, fitrah diciptakan tentang ikrar atas pengakuan dengan wujudnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sungguhnya mengakui tentang wujudnya Allah adalah perkara yang daruri, perkara yang sudah nggak bisa ditolak lagi dalam fitrah-fitrah yang masih selamat. Yang masih apa? Apa? Di sini fitor nggak ada taknya. Tapi maknanya insyaallah yang benar adalah penyantum bil fitrah as-salimah, dalam fitrah yang masih selamat. Fitor punya saya, penyantum apa? Fitrah. Punya anak fitor jamak daripada fitrah. Baik. Wal mana sani makna yang kedua, afi ilahiyatihi wa tafarrutihi wujubil ibadah. Lau syakkun. Dan makna yang kedua, apakah dalam uluhiyahnya Allah Ta'ala berhak untuk diibadahi dan dalam keesaan Allah dalam wajibnya diibadahi, apakah ada keraguan? Wa wal khaliqu li jamil mawjudat. Sedangkan dia adalah sang pencipta untuk seluruh yang ada. Falaysa haqqul ibadata illahu wahdahu la syarika, maka di dalam yang memiliki hak untuk diibadahi kecuali dia Allah satu-satunya zat yang enggak ada sekutu baginya. Fa inna ghalibal umam kanat mukirratan bisani. Kata beliau, maka sesungguhnya mayoritas umat-umat adalah dulu mukirroh, mengakui tentang adanya sani ini khalik, walakin ta'budu ma'ahu ghairahu minal wasaid. Akan tapi pengakuan tentang wujudnya sang pencipta ini, umat-umat itu adalah mengibadahi bersama Allah selain Allah Ta'ala yang mereka namai dengan wasaid, perantara-perantara allati yadunnuna annaha tuqarribuhum, yang mana mereka anggap perantara-perantara itu sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah.
zulfa dengan sedekat-dekatnya. Demikian nukilan dari Ibnu Katsir taala. Qultu wa dha ihtimal tsani tadammanul al-awwal. Berkata beliau rahimahullah, dan ihtimal yang kedua ini adalah mengandung makna yang pertama tadi, yaitu afi wujudi sakkun fa innal fitra saidatun bi wujudi wa majbulatun al iqrar bihi. Rawa Abu Ja'far bin Jarir bin sanadi an Ikrimah wa Mujahidin wa Amirin annahum qalu. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah dan Mujahid dan Amir, bahwasanya mereka berkata, laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu anna Allah khalaqahu wa khalaqas samawati wal arda fa hada imanuhum. Mereka Ikrimah, Mujahid, Amir, mereka mengatakan tidak ada seorang pun melainkan dia mengetahui bahwasanya Allah adalah pencipta dia dan mencipta langit-langit dan bumi. Inilah iman mereka. Iman tentang apa? Rububiyah. Wa Ikrimah aidan tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda. Juga Ikrimah mengatakan, tanyalah kepada mereka, siapa yang mencipta langit-langit dan bumi? Fayaqulun Allahu. Pasti mereka mengatakan Allah. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Itulah iman mereka dengan tauhid rububiyah, sedangkan mereka adalah mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perhatikan. Jadi abillahi syakkun adalah istifham, maknanya apa? Istifham ingkari atas perkara yang sudah. Istifham maknanya baik ikrar. Orang yang ditanya sudah tahu tentang apa yang harus mereka jawab, tidak perlu diajari. Nah, Wataqaddama anna la ilaha illallah qad quyyidat bil kitab was sunnah bi quyudin siqalin. Dan telah lalu bahwasanya la ilaha illallah telah diikat dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan ikatan-ikatan yang sikol yang berat. Perhatikan ya ikhwah, anak-anak, perhatikan. Ini di antara kuyut yang sikol, di antara tali ikatan yang kuat adalah al-ilmu wal yakin wal ikhlas wal sidq wal mahabbah wal qabul wal inqiyad wal kufur bima yu'badu min dunillah. Nah, ini tengok. Ilmu 1, yakin 2, ikhlas 3, al-sidq 4, wal mahabbah 5, wal qabul 6, al-inqiyad 7. Wal kufur bima yu'badu min dunillah adalah 8. Inilah yang sebagian dulu mengatakan dapat 8 syarat. Wal kufur bima yu'badu min dunillah. Jadi la ilaha illallah ini agar bermanfaat bagi yang mengatakannya adalah diikat dengan ikatan yang kuat. Pertama, mengilmui, memiliki keyakinan yang kuat, ikhlas, as-sidq, membenarkan, mahabbah mencintai, qabul menerima, inqiyad tunduk. Yang delapan, kufur, mengkufuri dengan apa saja yang diibadah dari selain Allah. Posisian, perhatikan. Fa in istamat hadil quyut liman qala nafa'athu hadil kalimatu. Maka apabila tali-tali kalimat la ilaha ini, ikatan-ikatan kalimat la ilaha ini adalah bagi orang yang mengucapkannya terkumpul, maka bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Ini kalimat ini bermanfaat baginya. Wa in lam tastami hadhihi lam tanfa'hu. Dan jika tidak terkumpul 8 ini, maka tidaklah bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Tengok. Tengok di sini. Maknanya adalah apa? Karena telah membatalkan syaratnya. Wan nasu mutafawituna fil ilm biha. Sedangkan manusia adalah mutafawitun, bertingkat-tingkat dalam mengilmu tentang kalimat ini dan beramal dengannya. Wa minhum man yanfa'uhu qauluha wa minhum man la yanfa'uhu kama la yakfa. Maka di antara mereka ada yang bermanfaat bagi dia perkataan dia. Di antara mereka ada yang enggak bermanfaat bagi dia dari perkataan dia, sebagaimana yang tidak asing lagi dalam perkara ini. Tengok di sini. Siapa yang mau bisa menjamin dirinya? Belajar sekian tahun pasti bermanfaat? Ya, perhatikan, al-isma biyadillah. Al-maksum man asamahullahu ta'ala
Maka benar-benar kita harus senantiasa minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Agar dipahamkan atas kalimat ini. Ini yang perhatikan. Jangan menggampangkan dan mengentengkan perkara besar ini. Baik. Jadi, itulah kalimat la ilaha illallah yang harus diilmui. Yang tadi ikatannya apa? Qad quyudat bil kitab was sunnah bi quyudin siqal. Yang di antara telah disebutkan ada 8. Nah,